mulai tahun ini semakin dikembangkan kader-kader dari JULEHA ini, dan insya Allah kita bisa menjawab ketika Allah memerintahkan kepada hamba-Nya, perhatikan apa yang hamba makan. Wahai manusia, perhatikan pada makanan-makanan kamu yang makan. Suatu ketika saya butuh ayam menjelang satu hari Idul Fitri, karena sudah tidak ada yang jualan di lingkungan saya. Akhirnya saya mencari ke tempat pemotongan ayam. Begitu saya lihat dipotong, dilempar ke gentong, dilempar ke gentong, karena kebetulan saya 5 ekor. Akhirnya saya perhatikan, oh gentongnya cuma 1. Ternyata gentong itu adalah gentong yang atasnya terbuka, bawahnya tertutup. Artinya di dalamnya ada air panas. Jadi ayam itu mati karena kepanasan. Padahal kebutuhan persyaratan peralatan memotong itu diantaranya yaitu antara lain harus ada 2 gentong. Pertama, gentong yang atas bawahnya terbuka. Yang kedua, gentong yang atasnya terbuka, bawahnya tertutup. Yang pertama tadi itu disediakan untuk proses matinya ayam. Setelah ayam mati baru ditaruh ke air yang panas. Akhirnya 5 ekor yang saya beli itu ya saya persembahkan kepada orang lain ya, dengan harapan silakan kita pulang tidak puasa untuk memakan ayam tersebut. Nah, pengalaman yang semacam ini terus mendorong saya dari ilmu ini untuk selalu mengadakan edukasi kepada pelaku-pelaku ayam ternak, pemotongan ayam ternak, ataupun juga termasuk pemotongan hewan-hewan ternak lainnya. Beruntung JULEHA hadir di tengah-tengah kita untuk menjawab falyadhurul insanu ila ta'am. Entry point dari hadis yang saya sampaikan tadi, falyuih jadi tahu bahwasanya antara manusia dan binatang itu ada beberapa kesamaan. Yang pertama sudah tentu sama-sama makhluk Allah. Yang kedua, pada proses semantiknya seperti ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, itu jenazah, murah alaihi jenazah, dilewati oleh jenazah. Maka pada saat itu Rasulullah bakal mustari atau mustar. Sehingga para sahabat, man huwa mustari ya Rasulullah? Al-mustari abdul min yastarihu min nasabid dunya wa adamiha. Nah, ini antara samaan binatang dengan manusia yang mukmin meninggal, maka mulai saat itu dia sudah bisa istirahat dari kesusahan dunia dan kegalauannya. Begitu juga binatang melalui tangan-tangan halus dari JULEHA ini, maka binatang itu nanti dia termasuk mustari. Sebab dia sudah memenuhi keinginan orang-orang manusia-manusia, mungkin untuk dikorbankan, mungkin untuk diakhiratkan, mungkin untuk disedekahkan. Belum dipotong aja dia, begitu melihat wajah Kiai Nanang Hanani, kambing yang halus itu sudah senyum-senyum, malah datang percepat ya Ustaz, saya ya, itu bukan masuk dalam kategori mustari. Sekali lagi, majelis ulama Indonesia pun berterima kasih sekali pada teman-teman yang ada di JULEHA bersama dari Karawang ini bisa menambahkan para pelaku-pelaku juru sembelih halal ini. Insya Allah ke depan tidak ada lagi orang sambil motor sambil merokok. Ya.
sambil motong, sambil buka baju yang apa Islami. Doa sih doa, tapi yang buat ustaz di sana Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar kata ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim, tapi yang buat orang lain bukan dia yang motong. Ya insya Allah nanti setelah kita keluar dari sini, kita lah yang memotong, kita lah yang berdoa. Mengenai masalah pemuritan dan lain sebagainya itu pekerjaan berikutnya bisa saja dari Allah. Saya lagi MUI, Abu dan Karawang sangat perlu kita ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan kita bisa melaksanakan sesuai dengan materi yang nanti akan diberikan oleh Allah. Sedianya saya akan ikut menyaksikan praktek. Jadi saya teringat ketika tahun 2003 saya itu mengadakan praktek pemulasaraan jenazah di Sanjurwehir. Ya, waktu itu saya membawakan boneka besar itu dibungkus dengan kain kapal. Nah ternyata nanti katanya ada pemotongan hewan, hanya hewan dari binatang dari boneka itu. Ya, bagaimana prosesinya seperti yang diharapkan melalui fikih itu kan mereka memotong hewan itu harus yang dibandingkan itu sebelah kiri dan menghadap ke kanan, menghadap ke kiblat dan seterusnya supaya kita ini memang benar-benar Islam. Bapak-bapak, para peserta yang saya banggakan dan bapak-bapak para pengurus UPH serta panitia yang saya hormati, kira itu saja sambutan dari Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kerinduan yang sangat mendalam inilah di tahun 2015 saya mencoba menjadi tukang sembelih keliling. Jadi dari masjid ke masjid untuk mengedukasi para juru sembelih yang bukan tidak sempurna, penyembelihannya cukup sempurna. Ya saya katakan bahwa tukang-tukang sembelih yang ada itu cukup sempurna sembelihannya. Cuman dari sisi edukasi syariahnya dia tidak mempunyai. Maka itu di tahun 2015 saya bahasa kita ini solo karir terus solo karir solo karirnya keliling-keliling ke masjid melihat para DKM yang selalu setiap tahun itu menyerahkan kepada yang ahlinya. Mohon maaf, tukang jaga yang mana kita bisa melihat ya tukang jaga yang memang dituntut untuk dia kerja cepat sehingga sini belum selesai, sana harus sembelih juga, sini belum selesai digulit, sana juga harus digulit. Jadi begitu terbatasnya tukang-tukang jaga yang ada di khususnya di Karawang ini. Maka 2015 saya mengedukasi pada waktu di salah satu perusahaan yang bernama Bobo Jam. Saya buat pelatihan ini. Alhamdulillah berjalan. Tapi rasanya kok gelisah, kok saya sendirian terus. Akhirnya saya bertemu dengan salah seorang anak muda yang luar biasa tangguh, cekatan, yaitu yang sekarang jadi ketua DPD Karawang, yaitu Kang Aziz Nurrahman, dan konco-konconya yaitu Kang Agus yang sekarang jadi Sekom. Jadi saya katakan, masa tak bisa ngajak teman-teman jadi penjembela yang lebih sakit lagi, yang ya memahami tentang apa, tentang fikihnya, memahami tentang keslawannya, memahami dan semuanya. Baik Ustaz. Maka 2013 saya menyampaikan kepada Kang Aziz, tanggal 13 Juli
Akhirnya Kang Aziz belajar ke Bandung pada waktu itu. Akhirnya mendapatkan ilmu yang namanya Juleha. Sehingga tanggal 27 Juli ya, kami mengumpulkan Kang Aziz dan teman-teman dari 12 orang itu membuka DPD Karawang, Juleha DPD Karawang. Begitu dibuka, bukan diam. Kita on progress terus, Ustaz Yusuf. Jadi on progress kenapa? Kalau kita stuck hanya cuma membuat saja, seperti kita membuat kartu ATM, ya. Kalau kita tidak gerakkan ya percuma itu. Maka itu tanggal 21 Juli kukuhkan di sekretariat ya, sekolah Baitul Ilmi, Rum Permatasari Indah, Kelurahan Pengurusari, Kecamatan Karawang, yang tentunya dihadiri oleh sekitar 25 orang ya. Sudah ya, alhamdulillah dikukuhkan secara musyawarah. Ustaz Aziz Nur Rahman sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah yang disahkan oleh Ustaz Yusuf sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan diketahui oleh Dewan Pimpinan Pusat. Kemudian kami didahulukan sebagai pembina. Ya karena seluruh karir dan baik. On progress, kemudian 3 bulan berlangsung kami membuat marhala. Jadi ada namanya kaderisasi, supaya tidak stuck di situ. Kaderisasi apa? 25 ya kader ya yang ikut daurah marhala ulang. Karena saya katakan tidak semena-mena kita sebagai seorang juru sebelah halal terus ya biasa kita keluarkan jiwa kita tanpa ada ilmu. Maka ada seperti punya makna ilmu pun benar. Jadi harus punya ilmunya dulu. Maka itu kita ada kaderisasi dengan daurah ya, marhala ulang. Ya, alhamdulillah 25 orang kita jaring ya, kita rekrut alhamdulillah sampai daurah 3 bulan kemudian daurah marhala Mustoh ya, di mana diajarkan daurah marhala itu tentang fiqhul ibadahnya, fiqhul niatnya. Kemudian terus daurah marhala Mustohnya diajarkan bagaimana memilih bilah, bagaimana mengasah bilah, bagaimana ya, merawat bilah, bagaimana cara menggunakan bilah, sampai semuanya diajarkan. Sampai yang terakhir marhala ulya yang paling tinggi, yaitu siap-siap antum sebagai pengemban amanah dakwah ini ya untuk mengedukasi di seluruh masjid. Dan antum harus siap untuk menjadi ya juru sembelih halal yang mempunyai ilmu, bukan hanya cuma cakap bisa mencintai. Baik, begitu dalam masalah marhala ulya, ya alhamdulillah berkurang ya. Jadi sekitar 19 orang yang kita luluskan ya, dalam hal ini, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir ya, daripada program DPD selain daripada marhala ulya, maka di tahun ini kami mengadakan daurah umum yang alhamdulillah saya laksanakan pada hari ini 25 Juli 2020 pada 1441 Hijriah. Yang mana insya Allah ya, dari daurah umum ini ya, daurah umum ini insya Allah yang 19 orang ini sudah kita tugaskan ke masjid-masjid, yang mana program kita ada 6 program tahapan. Yang pertama adalah rapat ya, pengurus tiap bulan kita jalankan, marhala ula, marhala musta, marhala ulya, daurah umum ini, dan yang terakhir tugas di Idul Adha. Dan insya Allah habis ini kita tugasnya bersama untuk ke masjid untuk mengedukasi. Dan insya Allah dari ilmu sudah mumpuni, dan dari sisi keahlian insya Allah ya sambil berjalan. Apalagi nanti akan diajarkan secara jelas nanti diberikan ilmu kembali oleh orang tua kita Ustaz Yusuf. Dan terakhir ya, misi dan visi Juleha Karawang sebetulnya sudah jauh daripada Juleha Pusat. Cuma ini saya lebih sekup kecilnya. Pertama, visi kita dalam mengedukasi para praktisi, para juru dakwah, DKM ya, penyembelihan, praktisi penyembelihan,
para diktur dakwah dan DKM dalam hal menerapkan ya atau mengembalikan ke posisi semula bagaimana dakwah bagaimana menyebarkan secara syar'i itu sesuai tuntunan dalam agama Islam serta memiliki standar kompetensi nasional Indonesia atau SKKNI. Kemudian misinya ya menghadiri pada sembelih itu untuk kita itu bukan matinya kan ditumpuk, bukan matinya kan disembelih ya seperti ayam di pasar. Apatah lagi pada waktu menyembelih sapi karena banyak pekerjaannya dan banyak yang request ya. Akhirnya matinya bukan terputus lehernya tetapi disakiti yang terakhir. Mungkin itu. Insya Allah nanti Ustaz Yusuf akan memaparkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf dan insya Allah mohon diperhatikan. Mudah-mudahan ilmu ini insya Allah jadi amal soleh ya untuk Ustaz Yusuf kepada semua. Demikian kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan guru pemerintahan ini sudah dianggarkan tahun 2020 ini. Karena tahun 2018 itu 50 PKN, terus pada tahun 2019 kemarin juga kita mengadakan di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Karawang 50 PKN dan di 2020 ini dibilang PKN. Tetapi karena COVID ya, jadi anggarannya direvisi, Pak. Ada pemangkasan, jadi dinormal. Jadi untuk pemerintah untuk menuntaskan wabah COVID ini ya. Jadi seharusnya bapak-bapak ini tanggung jawab kami dari bidang pertanian untuk mengadakan. Jadi alhamdulillah Julena ini sudah awal-awal sudah membantu kami dalam memberikan solusi. Insya Allah tahun depan kita anggarkan kembali mudah-mudahan Bapak sudah berakhir. Tahun depan kita anggarkan kembali untuk DKM 190 ditambah lagi kita lebih dari 100 itu maskernya dibuka. Sebetulnya yang kedua sudah menganggarkan untuk 4 petugas untuk mengadakan mengikuti mereka yang bersertifikat SSB. Sumbernya itu dari Halal Center IPB Bogor ya. Jadi Bapak perlu ketahui bahwa untuk mengikuti Julena yang bersertifikasi itu anggarannya lumayan Pak. Satu paket itu 9 juta rupiah. Jadi selain diberikan pelatihan selama 3 hari dan dilaksanakan uji kompetensi selama 2 hari. Jadi biaya per orangnya 9 juta. Makanya Pemda Karawang khususnya bidang peternakan setahunnya hanya bisa 4 sampai 6 orang yang diikuti untuk pelatihan Julena yang bersertifikat. Jadi Bapak-bapak perlu ketahui pada pagi hari ini pelatihan Julena tapi bukan bersertifikat. Nanti perlu Bapak ketahui kalau bersertifikat punya kompetensi Bapak sekalian ya. Tetapi ini hanya untuk menambah wawasan data bahwa penanganan hewan, penyembelihan hewan secara tadi, sanitasi dan higienisasi dan ekstrawan yang kesehatan hewan sehingga mendapatkan daging yang halal dan toyib. Itu. Jadi wawasan Bapak akan bertambah pada pagi hari ini, sepanjang hari ini. Tapi Bapak-bapak hanya mendapatkan ya
yang punya kewenangan mengeluarkan sertifikat, Bapak harus diuji dulu. Mudah-mudahan nanti kami dari bidang peternakan, Bapak mendapat giliran satu-satu gitu ya. Kita dahulukan dari yang di DPD, di Juleha, Karawang. Nanti bergiliran DKM gitu ya. Bapak-bapak sekalian, kami juga mempunyai pada Idul Adha sekarang ini programnya pertama monitoring ke lapak-lapak dan peternak yang ada di Karawang untuk memeriksa kesehatan hewan yang akan disembeli. Apa yang kami periksa adalah apakah sudah memasuki umur, misalnya kalau untuk domba sekali itu 1 tahun dengan gigi yang sudah tanggal 2. Terus kambingnya itu simetris dan kondisi hewannya ternaknya itu sehat. Ditandai kulitnya misalnya ditubik itu akan kembali muda. Sapi juga misalnya 2 tahun giginya. Tetapi pada prakteknya ya akan ada kecurangan Pak ya, kecurangan si penjual. Ada yang sudah dikalungkan, dinyatakan sehat oleh dinas atau petugas kami, tapi dipindahkan ke yang, nah itu kan nilai moral ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan DKM juga tahu bahwa pesan saya di sini bahwa bagaimana sih cara memilih hewan yang sudah memenuhi syarat secara agama atau syariat Islam. Dan itu kewajiban kami 30 kecamatan kami itu. Terus pada hari H sampai hari Tasrik 1, 2, 3 petugas kami keliling untuk memeriksa dagingnya apakah ada misalnya cacing hati atau yang lain Pak. Jadi juru sembelihara juga harus selain kesejahteraan hewannya, bagaimana cara mematikan nanti disampaikan oleh narasumber, harus melihat juga sanitasi dan higienisnya. Di saat sekarang ini juga perlu Bapak ketahui nanti di peraturan dari Dirjen Kesehatan Hewan, Peternakan dan Kesehatan Hewan itu sebetulnya tidak mengizinkan untuk pemotongan hewan di luar RPH. Tetapi RPH kan daya tampung atau kemampuannya kan terbatas. Akhirnya bisa ditolerir, silahkan mengadakan penyembelihan di luar RPH, rumah potong hewan, tetapi mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, ada baiknya jual beli dilakukan secara online, jadi tidak ada pertemuan. Yang kedua, walaupun dilakukan secara langsung, hendaknya apa-apa Bapak sediakan obat bilik tangan dan sabun dan gunakan masker. Itu ya Pak ya. Terus nanti setelah pembagian setelah pemotongan Bapak tolong pendistribusian dagingnya mohon dilakukan dengan dilibatkan Karang Taruna atau remaja-remaja untuk didistribusikan door to door. Jangan ada kerumunan di tempat pemotongan. Dan di tempat pemotongan atau penyembelihan ada semacam ada pembatas, jadi tidak ada masyarakat yang melihat seperti itu. Terus tempat daging hendaknya yang artinya tidak dari plastik, ya Pak ya. Kalau perlu menggunakan plastik adalah plastik putih, jangan kita ada baiknya pakai bengkek atau daun. Jadi supaya kita juga menjaga lingkungan kita, juga kesehatan yang mendapatkan daging itu terjaga.
peserta untuk mensosialisasikan ini. Harapan kami mudah-mudahan peserta ini dapat menyerap ilmu sebaik mungkin. Tapi dengan adanya COVID, nilai positif tidak ada yang kontrol. Biasanya kami kontrolnya nanti. Tapi COVID dengan ini mudah-mudahan narasumber yang bicara ini lebih fokus, karena memang ini kacamata semua protokol sudah dilaksanakan dengan baik. Saya juga mengajarkan dengan memakai masker juga baik. Biasanya bicara pakai masker kan enggak mengganggu lah, tapi sudah biasa. Kalau sudah biasa pakai masker, justru kalau nggak pakai masker ada yang hilang. Mudah-mudahan kepada sehat semua ya Pak ya. Dapat melaksanakan latihan ini mungkin sampai sore. Pulangnya dapat ilmu dan kondisinya tetap baik. Kita jadwal kami nama. Oh ya, satu lagi, mudah-mudahan tahun depan juga ada. Ini kan hewan ruminansia ya. Ruminansia itu hewan mengolah biak ya. Kambing, domba, terus sapi ya. Mudah-mudahan kami sedang merancang pelatihan untuk juru sembelih halal unggas. Karena Ibu Bupati sudah manggil saya, kalau ayam memotongnya secara sapi belum. Hampir semuanya saya data belum mengikuti pelatihan untuk juru sembelih halal unggas. Mudah-mudahan ini saya sedang menyusun anggarannya. Mudah-mudahan tahun depan bapak-bapak juga sekalian ya dapat ikut mengikuti juru sembelih unggas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami berharap bapak-bapak sekalian tidak kapok datang ke Masjid Jami Aliyah untuk menuntut ilmu. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kepada seluruh teman-teman ya, peserta daurah umum Subli Halal, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna masalah ba'asani Allahu bihi azza wa jalla minal huda wal ilmi kama sayyidul ghaib asabal ardh. Jadi Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bahwa petunjuk huda wal ilmi, petunjuk dan ilmu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu seperti air hujan. Kama sayyidul ghaib. Itu adalah air hujan. Ya, yang mana air hujan itu turun di atas, kemudian turun ke bumi dengan 3 macam tanah. Ya, jadi air hujan ketika turun itu turun ke 3 macam tanah. Tanah yang pertama adalah tanah, kemudian ketika air hujan itu turun, tanah yang bisa menahan air, kemudian bisa menumbuhkan pepohonan. Jadi kalau model pertama ini adalah masuk tanah yang subur, ya masuk tanah yang subur. Kemudian yang kedua adalah tanah yang kedua, ketika air hujan itu turun, tanah ini bisa menahan air, tetapi tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Tetapi orang-orang bisa memanfaatkan air tersebut diambil untuk air minum atau menyiram tanaman dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, model tanah yang ketiga adalah tanah yang datar. Berapa banyak air yang turun dari atas, itu tanah ini tidak bisa menahan air dan juga tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Jadi dari 3 macam tanah ini kira-kira menggambarkan apa Pak? Ya, dari 3 macam tanah ini menggambarkan tentang potensi yang ada dalam diri kita semuanya. Ya, karena dari peserta daurah ini datang untuk mengikuti pelatihan ini adalah dengan potensi yang berbeda-beda, ya, dengan hati yang berbeda-beda. Ya, mungkin ada sebagian dari kita yang datang untuk mengikuti pelatihan ini dengan membawa hati yang luar biasa, hati yang hebat, jiwa yang hebat, sehingga kemudian yang diperumpamakan hati yang hebat atau jiwa yang hebat ini seperti tanah yang subur. Tanah yang subur ketika air turun bisa menahan air dan juga bisa menumbuhkan pepohonan. Nah, hati yang hebat, jiwa yang hebat itu ketika dia
beli halal, dan mereka nanti bisa memahami. Setelah bisa memahami, kemudian bisa menjalankannya, memperjuangkannya, ya. Jadi ini adalah jiwa yang hebat. Jadi tidak sampai kemudian dia belajar, kemudian dia cukup boleh belajar saja. Tapi di sini nanti kalau misalkan kita datang ke sini dengan membawa jiwa yang hebat, hati yang kolbu yang hebat, kita akan bisa memahami dari materi-materi yang akan disampaikan, kemudian kita nanti akan bisa mempraktikkan di tempat masing-masing. Kemudian hati yang kedua, model kedua seperti tanah yang kemudian air hujan turun bisa menahan tapi tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Jadi kalau kita ibaratkan seseorang yang membawa hati untuk mengikuti pengajian, untuk mengikuti taklim, mereka ketika penyampaian materi mereka mencatat, mereka mengingat-ingat, mereka tulis semua yang disampaikan, mereka paham, akan tetapi tidak diamalkan. Ya, di sini semuanya antum bawa catatan, nyampe rumah antum nggak mau praktek. Ya, padahal sudah ditugaskan setelah belajar di sini harus bisa mengembangkan, bukan cuma di ilmu itu didiamkan dalam diri antum, tapi harus diajarkan kepada yang lain. Itu model yang kedua. Dan model yang ketiga itu lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi yaitu tanah yang datar yang kemudian air hujan turun tidak bisa menahan dan juga tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Jadi jiwa yang datang pada pengajian, dia datang ke pengajian hanya untuk tidur. Ya. Kalau misalkan dia nggak tidur, ya makanya terbuka atau melek itu bahasanya makanya melihat apa yang disampaikan oleh pemateri, tetapi kemudian konsentrasinya nggak ada. Ya. Ustaznya di depan yang menyampaikan, di belakang main HP. Jadi konsentrasi materi yang disampaikan oleh Ustaz itu nanti nggak akan bisa meresap dalam dirinya, masuk lewat telinga kanan, keluar lewat telinga kiri. Ini model tanah yang ketiga. Ketika air hujan turun tidak bisa menahan air dan juga tidak bisa menumbuhkan pepohonan dan tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Ya. Dan kami berharap dari semua peserta yang ada ini mudah-mudahan datang untuk mengikuti pelatihan ini dengan membawa potensi dalam jiwanya, potensi dalam dirinya, membawa kalbu yang hebat. Sehingga kemudian ketika nanti materi yang disampaikan oleh beliau Ustaz Yusuf semuanya antum bisa resap, bisa antum pahami, bisa antum perjuangkan, bisa antum praktekkan kepada teman-teman yang berada di luar sana, kemudian bisa antum amalkan. Ya, terutama nanti setelah antum latihan ini kan sebentar lagi itu langsung eksekusi, ya, langsung praktek di lapangan. Menerima materi itu gampang, prakteknya susah. Ya, antum mendapatkan materi, HP dulu sudah dapat materinya. Giliran dikasih sapi yang besar yang dalam, ya, berada di barisan belakang, takut ditabrak sapi misalnya. Ini praktek. Ya, makanya ilmu itu penting. Seperti beliau tadi sampaikan, ilmu itu sebelum kita eksekusi, sebelum kita melakukan. Karena kalau misalkan kita mau main HP, nggak tahu ilmunya, mana bisa kita buka? Ini HP-nya gelap misalnya. Kalau kita tahu ilmunya, ternyata dicek dulu pikirnya baru bisa dibuka. Makanya ilmu itu penting. Selain itu juga mental juga penting. Antum bodinya besar, sapi lebih besar. Kalau misalnya, ya karena ini adalah merupakan hari perdana Juleha mengadakan kegiatan dorong korban di Masjid Jami Aliyah. Karena tahun-tahun sebelumnya kalau misalkan mengadakan kegiatan pelatihan korban itu yang datang bisa dihitung jari. Tapi di sini insya Allah antum banyak, ya. Nah mudah-mudahan tim Juleha ini juga karena Pak Agus sama Kak Asis itu beliau tim Juleha sebenarnya beliau pengurus masjid tadi juga. Jadi membawa dua sayap kanan dan sayap kiri. Jadi kalau misalkan ke depan beliau bisa mengadakan, ya beliau itu pengurus harian. Dijemput Idul Adha. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.